Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disampaikan yang pertama, min husni isyrati rajul lil mar'ah. Bagaimana si suami, jadi tuntutan pertama nih, si suami itu melakukan pergaulan, interaksi yang baik kepada istrinya. Apa disampaikan? Ayatahammala azaha wa yataghafala an katsiri mimma yabduru minha rahmatan biha wa syafaqatan 'alaiha. Wa qad amara Allah Ta'ala bi mu'asyaratin nisa bil ma'ruf kama amara bi musahabatil walidain bil ma'ruf. Faqala fil walidain wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa qala fin nisa wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Yang pertama arahannya adalah ayatahammala azaha. Suami itu kudu sabar ketika menghadapi azaha, perbuatan yang tidak baik yang dimunculkan oleh istrinya. Ini pada jemaah dimuliakan oleh Allah. Bukan berarti ini bebas, asik dapat legitimasi dari Nabi bahwa boleh wanita melakukan azaha, boleh wanita melakukan ketidakbaikan. Bukan itu. Jadi yang pertama ketika Rasulullah mengarahkan, Allah dan Rasulullah mengarahkan ayatahammala azaha, bahwa ia berbuat sabar, menekan dirinya jangan sampai melakukan yang tidak diinginkan ketika menghadapi azaha, menghadapi hal yang tidak baik dari istrinya. Bukan berarti si istri mendapatkan legitimasi, bukan berarti si istri mendapatkan kebolehan untuk melakukan perbuatan tidak baik di depan suami, bukan. Di depan suami bukan. Ini betul karena memang psikologis wanita. Ini tentunya azaha yang muncul adalah satu gerakan di mana perasaan dia lebih mendominasi ketimbang akalnya. Dia tahu itu hukumnya, tapi terjadi dilakukan karena bawaan tadi, perasaannya lebih dominan. Tapi pada saat itu juga ketika ia sadari, maka ia segera akan meminta maaf kepada suaminya. Gitu. Wa yataghafala an katsirin mimma yabduru minha rahmatan biha wa syafaqatan 'alaiha. Itu si laki-laki diperintahkan agar jangan fokus kepada apa yang dimunculkan ketidakbaikan oleh si istri. Sebagai apa? Rahmatan wa syafaqatan, sebagai ungkapan kasih sayang dan kelembutan, kecintaan dia kepada istrinya. Sekali lagi ummahat, ini ketika tidak berkali-kali. Ini ketika tidak berkali-kali. Karena ketika berkali-kali ada arahan Nabi yang lainnya. Ada arahan Nabi yang lainnya. Ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, ini masih suami. Min husni isyratir rajuli lil mar'ah ayyumazihaha wa yuda'ibaha fa inna fil mudaba'ah tadyiban lil qalbiha wa irahatan li nafsiha wa jabaran li khatiriha wa inna fiha tanshitaha illa al-amal an ragbatin fi irda'i zawj wa hubbin lahu. Yang kedua, ayyumazihaha wa yuda'ibaha, bahwa si laki-laki itu pintar bersenda gurau, bercanda dengan pasangannya. Ini ya Allah, ya Rabbi, luar biasa ini. Ya. Tapi bercandanya bercanda benar, bukan bercanda bohong, bukan. Ya. Bercanda benar itu sesuai dengan realitanya, tapi dengan retorika, dengan gaya bahasa yang tidak menyakiti. Subhanallah, ini masakan luar biasa Bunda. Ya Allah, ini kalau orang yang mencicipi ini, saya yakin 40 hari nggak bakalan lupa dia, nggak bakalan lupa.
tapi tambahin garam sedikit dah. Apa maksudnya? Kurang garam. Itu luar biasa, ya, luar biasa ya. Luar biasa. Jadi dia puji dahulu, kemudian tapi tambahin garam sedikit aja, ini udah luar biasa. Gitu. Itu luar biasa. Masya Allah. Kita kalau ngikutin keluarganya Nabi Muhammad SAW, pengen para jamaah yang dimuliakan oleh Allah membina rumah tangga seperti rumah tangganya Nabi Muhammad, kepengen ya, kepengen lah. Berarti kalau kepengen ketika Nabi Muhammad punya istri 4, kepengen juga. Yang lempengan itu nggak pengen, nggak pengen. Umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad menyampaikan, pinterlah kita bersenda gurau. Fa inna fil mudaba'ah tatyiban liqalbiha, karena dengan adanya senda gurau itu hati ini menjadi lembut kembali, menjadi baik, menjadi lunak dan seterusnya. Wa irahatan li nafsiha, dan sebagai penyemangat ya bagi setiap pasangan gitu ya. Kan berapa banyak wanita-wanita yang dipuji lalu kemudian ada masakan yang gratis dari si istri tadi ya. Ya Allah, istri ayah baik bener. Ya udah, ayah mau ngopi apa? Kopi hitam atau kopi susu? Itu tambahan. Ya. Jadi muncul lagi irahatan li nafsiha. Wa jabaran li khatiriha, dan juga sebagai penutup, khawatir ada kesalahan-kesalahan kecil dan itu menjadi penutupnya. Ternyata suami saya walaupun agak tegas, dia pun bisa bersenda gurau juga, bisa membuat saya tertawa dan begitu. Karena alaihi salatu wasallam yamzahu ma'an nisa'i mutanazzilan ila darajati uqulihinna fil amal wal khuluq. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah min hadits Aisyah radhiyallahu taala anha bi sanadin sahih annahu alaihi salatu wasallam kana yusabiquha fil adu fasabaqathu yawman wa sabaqaha fi ba'dil ayyam faqala sallallahu alaihi wasallam hazihi bitilka. Ini cerita Aisyah dalam riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, hadis sahih. Nabi itu suka yusabiqaha, suka berlomba-lomba sama pasangannya. Aisyah, kita jalan pagi yuk, jalan pagi, becus siapa yang cepat nih? Lari pagi, siapa yang cepat-cepat? Satu waktu yang menang itu pasabaqat huyauman, yang menang itu Aisyah. Tapi satu waktu lain yang menang itu Nabi. Kemudian apa kata Nabi? Ini nih yang membuat kamu kalah ini. Dia peganglah perutnya, ini nih. Maksudnya apa? Lemaknya, gemuknya, ya, gitu. Ini. Hadis ini pun memberi pesan umat bahwa bolehlah sesekali itu lari pagi, ya, jalan bareng sama pasangan, sesekali. Karena itulah hiburan yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, para kiai, para asatidzah itu, melakukan kesenangan yang dibolehkan. Jadi sesekali pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini suami nih, sekali lagi saya bilang, ajak istri jalan berdua. Anak di mana? Titipin sebentar sama orang tua gitu. Nek, titip ya sebentar ya. Mau kemana emangnya? Mau ngajak lah, mau jalan-jalan, mau pacaran. Bahasanya seperti itu. Jalan berdua, ya, makan bareng di luar. Itu penting. Ternyata itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian dalam hadis Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Hasan bin Sufyan pun menyatakan, annahu sallallahu alaihi wasallam kana min afqahin nas ma'a nisa'i. Nabi itu orang yang paling sangat menyenangkan, memberikan kesenangan kepada istri-istrinya. Itu orang. Jadi buat para istri-istrinya, karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan itu, melakukan perilaku itu, istri-istrinya ini merasa dipuaskan, dicukupkan. Gitu. Kemudian dalam riwayat Imam Tirmizi disampaikan,
Dalam riwayat Imam Tirmizi sampaikan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Jadi Nabi Muhammad adalah orang yang paling sempurna imannya dan ia adalah orang yang paling mulia akhlaknya, di antaranya adalah khiyarukum linisaihim, karena dia berbuat baik kepada istrinya. Jadi ternyata berbuat baik kepada istri itu bagian daripada penyempurna keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.